Oke, selamat malam teman-teman. Eh, ini sifatnya santai saja ya renungan kita pada malam hari ini. Dan tema yang saya tawarkan untuk Anda adalah keluar dari diri. Oke, kita slide berikutnya ya. Kita mau menimba spirit kebangkitan atau semangat kebangkitan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, slide berikutnya silahkan. Ya, slide berikut. Oke. Nah, teman-teman, tentang materi ini saya ingin belajar ya dari apa yang sebenarnya hari ini kita dengarkan dan pada malam Paskah kemarin juga Injilnya kita dengarkan bersama. Bahwa ketika itu Maria Magdalena dan Maria yang lain sedang berkunjung ke makam Yesus begitu ya, menjenguk apakah Yesus ada di sana. Lalu setelah itu dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yesus memberi salam, konteksnya waktu itu ya, salam bagimu. Nah, lalu reaksi yang muncul dari para wanita itu adalah mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Mendapatkan ungkapan yang demikian, yang menarik adalah lalu Yesus tidak ikut dengan baur dengan emosi yang ada, mungkin perasaan yang tercurah yang ada, mungkin begitu ya. Tapi Yesus malah bersabda, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku bla bla bla, begitu ya. Nah, yang membuat saya menarik adalah lalu mengambil tema keluar dari diri itu begini ya, bahwa ada ungkapan sujud sembah, ingin belajar, ingin menimba sesuatu dari apa yang dialami Yesus yang menopangnya selama Yesus menderita kali lalu begitu ya, yakni yang menopang sungguh dari kaki itu tadi ya, dan bersimpuh di sana, ingin sungguh mensyukuri itu dan belajar dari pelaku salib, memanggul salib yang kemarin dan tangguh dan hari ini boleh bangkit begitu ya. Tapi yang menarik adalah reaksi Yesus. Melihat ungkapan yang demikian, Yesus malah bersabda kepada Maria itu tadi, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini menjadi sebuah gerak untuk saya ya, spiritualitas, atau mungkin kita bisa menimbangnya pada malam hari ini ya, inilah spirit kebangkitan. Bahwa yang namanya kebangkitan itu bukan hanya sekadar kita mau sujud di sana, lalu merasakan kenyamanan, merasakan keteduhan, merasakan romantisme rohani, bahwa aku sedang bersama dengan Tuhan yang bangkit, aku mau menikmati dulu, aku mau belajar sesuatu untuk diriku dulu. Oke, ya, itu satu hal. Itu satu hal dan memang perlu. Tapi kita tidak bisa, kalau dari narasi ini ya seakan-akan ingin omong pada kita, kita tidak bisa hanya seperti itu. Itu satu hal. Tapi langkah berikut harus menjadi sikap. Maka Yesus bersabda, pergi. Maka kalau kita menghayati bahwa Yesus bangkit, ya, kita tidak hanya akan ada dalam kungkungan diri sendiri, ya, yang merasakan kenyamanan, aman dan lain sebagainya, suatu yang romantis mungkin begitu ya, tapi adalah mau pergi, keluar, menjumpai yang lain dan bercerita tentang apa itu kebangkitan, apa itu
kehidupan dalam hidup sehari-hari. Nah, maka teman-teman, ya, malam hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan aspek ini, keluar dari diri. Nanti ada 4 langkah yang coba saya tawarkan kepada Anda, ya, dan ini sangat-sangat sederhana kok ya kalau saya memberi renungan itu ya, dan sangat sederhana. Lalu apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama, mari kita lihat. Silakan. Slide berikutnya dulu, nanti balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Pelan-pelan saja kita sampai aja ya. Anda punya kamar di rumah? Saya selalu senang dengan ilustrasi ini. Punya ya, pasti Anda semua punya kamar. Kita bayangin, kamar yang setiap hari kita tinggali untuk aktivitas ini, itu, istirahat, dan lain sebagainya, ya, kita tinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kita tutup semuanya. Jendela, ventilasi, semua tutup, pintu ditutup. Lalu kita pulang. Rasanya seperti apa? Kamar yang sudah ditutup tanpa ventilasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Anda sanggup buka pintu langsung masuk di dalamnya? Lalu beraktivitas di situ? Nah, pasti pengap, pasti bau, pasti lembab, pasti mungkin waktu itu ada cicak yang kejepit gitu ya, lalu jadi bangkai, bau, busuk, dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah gerakan, bagian yang pertama ya, bahwa buka pintu. Langkah pertama adalah buka pintu. Artinya apa? Ya, kamar kalau mau menjadi sesuatu ruang yang sehat, ruang yang nyaman untuk tinggal, untuk belajar mungkin, untuk beristirahat mungkin, atau aktivitas yang lainnya, sering-seringlah dibuka. Biarkan sesuatu masuk, atau kita bisa dengan mudah juga pergi. Sehingga kamar, ruang itu menjadi sesuatu yang menyegarkan, memberi suasana baru untuk diri kita. Tapi kalau kamar itu selalu kita tutup dan kita tinggal di dalamnya, yakinlah pasti lembab, pasti bau busuk, dan itu tidak menyehatkan, membawa penyakit, membawa sakit, lalu mati, gitu ya. Endingnya seperti itu. Nah, inilah gambaran diri, ya. Pribadi yang tertutup itu ya seperti itu. Masih bertahan dalam kubur, belum bangkit. Maka kalau kita menghayati spirit kebangkitan, langkah pertama adalah buka pintu. Gitu ya, buka pintu. Dan kalau pintu dibuka, pasti ada kesegaran. Kita bisa mendengarkan sesuatu yang sedang terjadi di luar, kita boleh belajar darinya. Nah, ini. Dan kamar yang dibuka, diri yang dibuka, gitu ya, pasti diri yang sehat. Dan orang juga bisa masuk. Hal lain pun bisa masuk. Karena apa? Ada keterbukaan, ada kesederhanaan hati yang terpampang. Disitulah orang juga akan menemukan kenyamanan hadir untuk kita. Begitu. Nah, saudaraku terkasih, maka langkah pertama ketika kita menghayati spirit kebangkitan yaitu tadi, ya. Jangan bertahan dalam ruang tertutup, diri yang tertutup, itu simbol dari kuburan. Kuburan itu isinya bau busuk, sesuatu yang mati, enggak memberi hidup. Maka supaya segar, memberi hidup, memberi suasana baru, entah untuk diri maupun orang lain, bukalah pintu. Nah, lalu yang kedua, nah kita mundur lagi, mundur ya. Nah, yang kedua begini, ya teman-teman ya. Anda punya harapan, pasti ya. Anda punya mimpi,
Yakin. Kita punya visi di dalam hidup. Kita punya suatu orientasi tertentu di dalam hidup. Yakin. Dan saya yakin bahwa masing-masing orang itu harus punya itu. Ya. Nah, persoalannya adalah visi, mimpi, atau idealisme atau orientasi hidup itu merupakan sesuatu yang penting dan akan membawa kita mengarah pada sesuatu hal itu. Ya. Tapi ajakannya adalah jangan lalu ya menaruh mimpi, idealisme, harapan, visi atau orientasi tadi dalam sebuah taman diri lalu kita pagari secara rapat baik sekali begitu ya dan tidak pernah dibuka untuk yang lain. Maka di sini saya mencoba menuliskan dari apa yang dikatakan Paus Fransiskus ya. Keluarlah dari diri sendiri, keluarlah juga dari pagar taman keyakinanmu sendiri jika itu justru menjadi penghalang. Jika segala sesuatu yang selama ini dianggap berguna justru menutup cakrawala yang berasal dari Allah. Artinya bawalah keluar mimpi itu tadi. Maka jalan keluar. Bawa keluar. Bawalah dan pecahkanlah, ya saya menyebutnya cangkang kenyamanan yang selama ini seolah-olah idealisme, harapan, mimpi itu sebagai sesuatu yang paling benar. Pecahkan pikiran itu, asumsi itu. Tapi bawalah keluar mimpimu, biarlah dia berjumpa dengan realitas hidup yang ada. Berjumpa dengan keprihatinan di sekitar kita, berjumpa dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita, dan biarlah mimpi, harapan, idealisme atau visi tadi itu ya dimurnikan, diteguhkan, dibentuk menjadi sesuatu yang lebih membumi, bukan hanya sesuatu yang berbau apa itu ya, surgawi, indah-indah, tetapi tidak bunyi apa-apa untuk hidup. Maka mimpi tadi, ya harapan, idealisme yang angan-angan kita itu harus kita bawa keluar dan biarlah itu ya dimurnikan dengan kesulitan, dengan perjuangan, dengan jatuh bangun. Justru disitulah visi atau mimpi kita akan diperteguh, akan dimatangkan, akan membumi sungguh. Beda sekali ya kalau itu sungguh-sungguh lalu kita tutupi, kita jagai seperti dibuatkan sangkar yang indah dan tidak boleh dijamah oleh orang lain, tidak boleh pengaruh-pengaruh yang lain ini masuk, tidak boleh ada kritik dan lain sebagainya. Mungkin indah, tapi itu hanya ada dalam sangkar, dalam pagar taman yang sering kita buat sendiri, kenyamanan-kenyamanan kita, maka kita enggan untuk keluar. Karena apa? Sudah merasa nyaman di situ tadi. Maka yang di Injil tadi digambarkan apa memeluk kaki atau menyembah di situ saja. Nah, maka kita diundang untuk pergi keluar, untuk membawa keluar mimpi itu, dan biarlah itu ya Allah justru mengutus rohnya, roh yang mengajar, roh yang membimbing, justru melalui bentukan-bentukan pengalaman real, perjumpaan, persinggungan dengan pengalaman orang lain, atau dengan konflik. Tapi justru disitulah ya sesuatu tadi itu dimatangkan. Sesuatu yang kita sebut sebagai yang ideal, yang mau kita tuju, sungguh-sungguh dimurnikan. Nah, maka ya tadi pecahkan cangkangnya, bawalah keluar, biarlah hidup ikut membentuknya, ikut mendewasakannya. Ini maka kita akan lebih matang lagi, lebih dewasa lagi. Dan motivasi kita akan semakin dimurnikan. Nah, setelah dibawa keluar, dan itulah yang memang menjadi tujuan kita ya, apa yang ideal, apa yang baik, bukan menjadi sesuatu yang jauh, yang tinggi, yang agung, yang besar, yang maha hebat, tapi sulit digapai. Tapi menjadi sesuatu yang indah sekaligus membumi.
sekaligus menjawab realitas keprihatinan yang ada, dan akhirnya kalau kita mau bersikap seperti itu, banyak orang akan terbantu. Begitu. Lalu langkah yang ketiga, satu lagi. Nah, ini saudaraku terkasih ya, langkah ketiga, saya menyebutnya jangan cengeng. Lah Romo, lah wong saya saja punya kekurangan. Saya saja nggak bisa apa-apa. Saya saja harus masih cari rezeki untuk keluarga ini itu. Saya masih punya masalah. Saya ya belum layak, belum pantas dan lain sebagainya. Mosok saya suruh buka pintu, suruh pergi keluar, suruh berbagi dan lain sebagainya. Lawong saya saja belum beres. Nah, seringkali kita beralasan kayak gitu. Saya itu nggak layak, siapa gitu ya. Nah, saudaraku terkasih, saya diingatkan oleh satu kutipan gitu ya, bahwa Allah kalau punya kehendak atas kita itu bukan karena kita layak, tapi Allah punya rencana. Allah berkehendak, maka ya sudah, ya jangan menghalangi roh Allah yang punya kehendak, karena ini bukan soal layak tidaknya. Nah, terkait dengan poin ketiga ini tentang jangan cengeng begitu ya, saya sangat suka sekali dengan quote dari Paus Fransiskus ini ya. Jangan menutup diri, jangan terkurung dalam perkara-perkara sepele, jangan tersandera permasalahan-permasalahan diri sendiri, itu semua akan terpecahkan jika Anda pergi keluar dan menolong orang lain untuk memecahkan permasalahan mereka. Ini yang terpenting. Justru ketika kita sedang punya masalah, janganlah merasa itu sebagai sesuatu yang paling berat atau saya paling menderita. Pecahkan anggapan itu. Pergilah keluar, jumpai yang lain. Masih ada kehidupan. Kendati beban saya mungkin berat, kendati permasalahan saya mungkin tak tertanggung, tapi ketika kita berani keluar, berani pergi tadi, kita akan, oh ternyata kehidupan tidak berhenti. Jarum jam itu tidak lalu berhenti. Masih bergulir. Dan ketika kita ya di tengah apa yang kita alami, tanggung, derita dan lain sebagainya, tetapi kita berani membuka diri pada orang lain, berbagi, kendati itu mengalir dari kekurangan, dari kerapuhan kita, ataulah keadaan yang serba terbatas, tapi ketika kita melihat apa yang kita bagikan itu mampu menumbuhkan semangat baru bagi orang lain, saya yakin ya, senyum orang lain itu pun akan kembali kita dan menjadi berkat tersendiri untuk kita. Oh, ternyata saya juga bisa, dan saya juga harus bisa dengan diri saya. Hanya termotivasi semacam itu. Dan itulah ya, ketika kita, seperti dikatakan oleh Paus ya, ketika Anda akan menemukan hidup dengan memberikan hidup, menemukan harapan dengan memberikan harapan, menemukan cinta dengan memberikan cinta. Justru ketika dalam keadaan terbatas, kekurangan dan lain sebagainya, kita berani pergi keluar untuk memberikan hidup, disitulah kita menemukan hidup. Ketika kita berani memberikan senyum, disitulah kita menemukan senyum dalam hidup kita. Ketika kita berani memberikan harapan, kendati kita sedang kesulitan begitu ya, kita akan menemukan harapan. Dan kita akan menemukan cinta ketika kita berani memberikan cinta. Tapi ya, kita tidak akan menemukan apa-apa, mungkin hanya makam kuburan tadi ya yang bau busuk, karena kita hanya bertahan di rumah, di dalam diri kita, dalam benteng-benteng yang kita buat sendiri, sekat-sekat yang kita buat sendiri tanpa berani untuk keluar dan berbagi, ya kita masih akan tetap menjadi seperti itu. Tapi ketika berani pergi keluar, membagikan dengan kesederhanaan yang kita punya, saya yakin ya, apa yang kita bagikan tadi pun akan kita temukan di dalam diri kita.
kita akan menemukan cinta dengan memberikan cinta. Kita akan menemukan senyum dengan memberikan senyum. Dan itulah kehidupan, ya. Nah, maka teman-teman, disinilah geraknya, ya. Tadi apa? Buka pintu, keluarlah, lalu jangan cengeng. Ini 3 langkah spirit kebangkitan. Maka Yesus tadi bersabda, ya, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, bertuturlah, bernarasilah tentang kehidupan, tentang kebangkitan, dan bukan tentang kebusukan yang ada dalam kamar atau kubur yang tertutup itu tadi. Kita harus berani membuka, memecahkan tembok atau cangkang-cangkang itu tadi, dan ya hidup ya harus berjumpa dengan yang lain begitu. Nah, lalu langkah yang keempat ini agak panjang, yang bagian keempat, ya. Tapi saya menyebutnya inilah langkah rendah hati. Rendah hatilah. Ya, bangkitlah bersama, berjalanlah bersama dengan yang lain. Artinya begini teman-teman, ya. Nah, secara sederhana bisa saya gambarkan demikian. Kalau kita punya spirit kebangkitan, pasti yang lain juga punya. Kalau diri kita punya spirit kehidupan yang mau kita narasikan untuk orang lain dengan ya keunikannya juga punya itu, seberapapun itu, ya. Yakinlah pada itu. Roh pasti bekerja bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada diri orang lain. Maka pada bagian ini sebenarnya kalau kita rendah hati, berarti kita juga akan mengakui bahwa orang lain pun punya bagiannya. Kita juga punya bagian kita. Bagian orang lain apa? Sama dengan kita. Jatah kita tadi pergi lalu katakanlah. Jatah kita adalah bertutur, bernarasi, bercerita tentang kebaikan, bercerita tentang kehidupan, tentang kebangkitan, dan bukan dalam kubur tadi yang diceritakan, tapi sungguh-sungguh sesuatu yang membahagiakan, yang mendatangkan sukacita. Bahwa ya kita masing-masing berangkat, saya selalu menyebut ini ya, dari modal yang sama, rapuh, lemah, dan berdosa, itu adalah satu hal. Bahwa kita masing-masing punya riwayatnya sendiri, punya masa lalunya sendiri, itu satu hal, ya. Tapi kalau kita punya spirit kebangkitan, berarti kita berani membuka pintu, keluar, menjumpai yang lain, berbagi, maka spirit yang bagian dikubur tadi ya dibuang, ya ditinggalkan. Kita berjumpa dengan yang terbuka ini, dengan yang segar, dengan kehidupan, dengan yang memberi pengharapan. Nah, maka ya disinilah akhirnya, ya. Kalau kita mau rendah hati, berarti kita mau mengakui bahwa kita akan membiarkan orang lain pun berbuat yang sama dengan apa yang menjadi niat baik kita. Biarlah orang lain melakukan jatahnya, kita juga melakukan jatah kita, yakni berbuat baik. Nah, kalau masing-masing orang fokus pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang menyegarkan, pada sesuatu yang menghidupkan, masing-masing orang itu seperti itu, begitu ya. Fokus dengan jatahnya itu tadi, sesuai profesinya, sesuai panggilannya, saya yakin ya semangat kebangkitan itu bukan hanya menjadi suatu ide apa yang mengawang-awang, tapi ya pengalaman sehari-hari. Karena apa? Yaitu kalau kita punya spirit kebangkitan, ya kita punya kerendahan hati bahwa orang lain pun ya punya porsinya sendiri untuk melakukan kebaikannya sebagaimana sesuatu yang menjadi panggilan hidupnya sesuai dengan profesinya. Sebagai guru ya seperti apa, sebagai biaran-biarawati ya seperti apa, orang tua ya bagaimana, kakek nenek ya seperti apa yang sudah pensiun gitu ya, yang hanya di rumah mungkin merawat cucu dan lain sebagainya. Biarlah masing-masing melakukan perannya. Dan ini kita hayati tadi dalam 3 kerangka opsi tadi ya. Terbuka, keluar, berbagi.
Jangan cengeng tadi. Nah, maka kalau ini kita hayati demikian, saya rasa dunia kehidupan kita pun ya ketika ada pengertian yang seperti itu tadi, maka muncul penghargaan, muncul kasih dan persahabatan. Dan inilah unsur-unsur yang memang memberi kesegaran, unsur-unsur yang memang mengalir dari suatu semangat yang menghidupkan. Nah, saudaraku terkasih, ya, yang bagian keempat ini, spirit kerendahan hati ini tadi, ya, maka kalau kita mau percaya pada orang lain juga memiliki jatahnya, memiliki tugasnya, perannya, pelayanannya, maka dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya diundang untuk percaya pada mereka. Dan kalau kita mau percaya pada mereka, dalam titik ini, jangan terlalu banyak ngurusin orang lain. Dengan ngegosip, dengan menilai, penilaian yang nggak perlu, dan lain sebagainya, tudingan-tudingan yang nggak perlu, sudahlah, itu biarkan tetap ada di kubur, tutup rapat-rapat ya, kita bangkit, nggak usah dibawa yang itu ya. Kalau kita mau rendah hati dan membiarkan orang lain juga melakukan jatahnya, setia pada jatahnya, maka kita jangan sampai hanya sibuk ngurusin pada sesuatu yang bukan esensi. Hanya sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang nggak ada artinya, ngomongin ini itu, sudahlah, hemat energi. Ya, waktu kita itu terlalu mahal untuk dihabiskan pada sesuatu yang sekadar remeh-temeh. Kita harus fokus pada sesuatu yang esensi. Fokus pada sesuatu yang hakiki. Yang tadi saya sebut di awal tadi di nomor 2, sebagai sesuatu yang memang sungguh menjadi idealisme kita. Arah atau visi atau orientasi hidup kita. Itu. Kita fokus di sana. Jangan habiskan waktu hanya untuk mengeluhkan sesuatu hal. Capek, nguras energi, nggak faedah. Maka fokuslah pada yang esensi. Oh, Tuhan Yesus juga sudah bersabda ya, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan keutamaannya, yang lain-lain akan mengikutinya. Sudah fokus di sana. Seringkali kita itu fokusnya itu beda pada yang lain-lain atau yang remeh-temeh yang nggak perlu. Lalu yang utama kerajaan Allah itu malah jadi nomor sekian gitu ya. Nah itu. Maka apa? Ya sudah, yang remeh-temeh biarlah tetap tinggal di kubur, kunci rapat-rapat, nggak usah ikut bangkit. Gitu ya, itu. Lalu ya, kalau dengan demikian berarti kita mau membiarkan roh itu bekerja secara bebas, secara leluasa dalam diri kita maupun juga pada diri orang lain. Inilah semangat spirit kebangkitan, semangat keterbukaan. Karena setelah ini kita akan mengalami roh yang bekerja, roh kudus yang sungguh mengajar, roh kudus yang sungguh membimbing. Tentu Roh Kudus punya caranya sendiri dalam setiap mendampingi dan mengajari kita. Nah, kalau kita punya spirit kebangkitan yang model 4 langkah ini tadi, saya merasa itu ya, hidup kita itu akan ringan, tenang, nyaman. Walaupun tentu ya, untuk memperjuangkan itu butuh perjuangan. Itu ya. Ingat, pintu terbuka, keluar, nggak cengeng, berbagi, ya, dan rendah hati. Orang lain melakukan jatahnya. Maka, nih, sebagai sebuah konklusi penutupnya, untuk bagian rendah hati, mari selanjutnya. Kita adalah salah satu dari manusia di dunia ini yang merupakan ciptaan Tuhan. Kita sama, ya. Kita bisa melakukan kesalahan, bisa marah, dan bisa pula hidup sesuai dengan cara kita, seperti yang juga dilakukan kebanyakan orang. Oleh karena itu, siapapun dan dimanapun kita berada, masing-masing memiliki bagiannya sendiri-sendiri, yakni berbuat baik. Jatah kita hanya berbuat baik, yang lain enggak. Kalau Anda hari ini dan beberapa hari ini dan ke depan mengungkapkan doa novena kerahiman ilahi, belas kasih Allah itu ya, inilah yang mesti mengalir.
Kita harus percaya sungguh bahwa masing-masing orang punya peran dan jatahnya sendiri-sendiri melakukan karya belas kasihnya dengan berbuat baik, dan hanya berbuat baik. Berbelas kasih dan hanya berbelas kasih, bukan yang lain. Nah, maka mari ya spirit ini kita sungguh-sungguh bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini tadi dipraktekin, saya yakin ya hidup bersama dengan orang lain menjadi sesuatu yang membahagiakan, yang penuh warna. Karena masing-masing punya perannya, masing-masing buka pintu, masing-masing berani keluar dan belajar, juga termasuk dari mungkin gesekan-gesekan. Lalu masing-masing dengan keadaannya, keterbatasan dan lain sebagainya juga mau berbagi dan nggak cengeng, karena justru dengan itulah memberi kehidupan akan menemukan hidup itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah semangat kerendahan hati untuk berjalan bersama-sama, bangkit bersama, hidup bersama, bahwa kita ya jatah kita ya masing-masing berbuat baik, berbelas kasih, bermurah hati satu dengan yang lain. Itu teman-teman ya renungannya sangat sederhana sekali, dan terima kasih. Nanti silahkan berdiskusi atau sharing, itu pasti akan memperkaya. Terima kasih, selamat malam.